ke saya nanti sebagai syarat untuk ikut ke ujian saya. Gitu ya, Dimas, Dinda bisa dimengerti? Pak. Sebentar. Oke, untuk screen saya bisa terlihat? Bisa, Pak. Bentar, saya slideshow dulu ya. Oke, untuk materi hari ini pertemuan ke-9 ya. Itu saya membahas terkait permasalahan dalam proses pembuatan tablet. Jadi yang sebelumnya kan materi dari Bu Ida sudah dijelaskan terkait proses pembuatan tablet. Suara saya bisa terdengar nggak? Bisa, Bapak. Bisa Bisa. terdengar jelas ya. Oke. Oke, selanjutnya lanjutkan lagi. Jadi untuk permasalahan dalam proses pembuatan tablet ini, gambaran apa saja sih permasalahan yang muncul, misalnya kayak terlalu banyak pengikat atau pada saat proses tabletasinya nanti pas waktu kalian jalankan itu misal terlalu pengempaannya terlalu kuat, itu seperti apa hasilnya nanti bisa dilihat di screen ini ya. Oke, untuk proses bentar. Jadi problem atau kegagalan atau permasalahan dalam pencetakan tablet, untuk yang pertama ada capping, kemudian ada laminating, kemudian ada chipping, cracking, sticking atau filming, kemudian ada picking, bending, kemudian modeling, serta double impression ya. Ini ada beberapa contoh permasalahannya di sebelah kanan ini. Untuk masing-masing dari pembahasannya kita lihat di materi-materi selanjutnya. Untuk permasalahan pertama yaitu capping dan lamination ya. Untuk capping seperti yang dilihat pada gambar, di mana capping itu dilihat seperti dilihat di sini. Jadi lepasnya lapisan atas ya, udah secara horizontal. Jadi ini lapisan atasnya terpecah secara horizontal, itu namanya capping. Jadi capping itu bagian cap atau di bagian atas dari tablet tersebut. Kemudian ada lamination. Di lamination itu tablet terpecah menjadi dua atau lebih, gitu ya. Untuk penyebabnya sendiri, untuk capping sama lamination, ini penyebabnya adalah adanya minyak atau lemak dalam granul. Jadi kemarin pada saat pencetakan mungkin ada yang menggunakan formulasi yang bahannya mengandung lemak, atau pada saat bahan tersebut dicampur itu akan menghasilkan lemak atau minyak, itu akan menyebabkan adanya proses capping atau lamination. Untuk cara mengatasinya, di mana kita harus modifikasi cara pencampurannya, mungkin ada beberapa bahan yang harus disekat terlebih dahulu agar tidak bertemu dan tidak menimbulkan, atau ketika dicampurkan tidak menimbulkan minyak atau lemak. Kemudian ada bisa juga ditambahkan bahan adsorben atau bahan penyerap atau absorben ya. Jadi contoh bahannya seperti aerosil atau kaposil. Itu beberapa itu merupakan contoh dari bahan-bahan absorben. Itu juga bisa digunakan ketika kalian nanti biasanya menggunakan bahan aktif yang dari ekstrak, itu biasanya kita menggunakan aerosil atau aposil untuk bisa menyerap dari air yang terkandung dalam ekstrak tersebut, gitu ya. Terus kemudian selain itu ada terlalu banyak lubrikan yang hidrofobik. Jadi lubrikan hidrofobik seperti NPC yang kita ketahui itu juga bisa menimbulkan capping atau lamination. Jadi untuk lubrikan hidrofobik itu kan dia nggak mau menyerap air yang terkandung di dalam pada saat proses granulasi. Jadi airnya nggak bisa terserap sempurna, sehingga ikatan kohesi antara partikel dalam granul itu tidak terbentuk secara baik, ya, sehingga menyebabkan capping atau lamination. Cara mengatasinya kita bisa mengurangi jumlah lubrikan dalam formulasi atau mengganti tipe lubrikannya. Jadi dengan tipe lubrikan yang lebih hidrofil seperti itu, seperti NPC atau golongan-golongan lain. NPC maaf, seperti talat.
atau air avisal itu juga bisa sebagai lubrikan. Selain itu juga penyebabnya terlalu cepat relaksasi pada bagian tablet pada saat ejection dari D. Kalau yang bagian nomor 3 ini terkait dalam proses pencetakan tablet kalian ya. Jadi kecepatan tablet kalian ketika dicetak. Kemarin kan untuk kalau kalian menggunakan single punch itu tidak bisa kita mengatur kecepatan putar atau kecepatan tabletasinya ya. Tapi kalau kita menggunakan rotary tablet press itu kita bisa mengatur berapa kecepatan per menitnya dari tablet yang dihasilkan gitu ya. Cara pengatasinya kita menggunakan tempered dice pada bagian atasnya yang menonjol keluar sekitar 3-5 derajat. Terus kemudian ada dekompresi yang terlalu cepat, kita menggunakan untuk cara mengatasinya kita menggunakan tahap rekompresi. Tahap rekompresi itu kita kayak misalnya kalian menggunakan tahap granulasi kering. Untuk granulasi kering itu ada rekompresinya. Jadi kita membuat slugging. Jadi kita buat tablet terlebih dahulu atau kita membantu menggumpalkan terlebih dahulu baru dimasukkan ke proses tabletasi yang sesungguhnya. Gitu ya. Kemudian permasalahan yang kedua itu ada chipping. Mungkin kalau kalian menemukan kemarin itu ada tablet seperti ini, jadi letaknya atau pecahnya di bagian tepi-tepi dari tabletnya, itu namanya chipping. Ya, untuk penyebabnya yang pertama jelas saja melekat pada permukaan punch. Ya, jadi ini pada punch atas melekat karena terlalu banyaknya pengikat bisa juga seperti itu atau terlalu menekan juga bisa. Jadi cara mengatasinya bisa optimalisasi untuk pengeringan granulnya. Jadi granulnya jangan terlalu basah agar tidak terlalu lembek dan tidak terlalu melekat pada punch-nya. Kemudian meningkatkan lubrikasinya. Kemudian untuk penyebab yang kedua yaitu granul terlalu kering. Jadi selain dia bisa menempel, kalau terlalu kering ini kan dia juga lembab. Jadi kita optimalisasi dulu untuk kekeringan atau tingkat kelembapan dari granulnya. Ya. Kemudian cara mengatasinya kita menambahkan bahan plasticizer. Bahan plasticizer itu kayak seperti penyalut seperti itu. Atau bahan yang hidroskopis ya. Kemudian untuk penyebabnya ada terlalu banyak pengikat itu juga bisa. Jadi kalau terlalu banyak pengikat itu juga akan mengakibatkan nanti nempel. Untuk cara pengatasinya kita bisa optimasi jumlah pengikatnya ya. Jadi kita perlu optimasi dari alatnya sendiri, berapa punch atas itu terlalu turun atau bisa juga optimasi ke jumlah pengikatnya seperti itu ya. Kemudian ada penyebab lainnya itu adanya alur mati pada titik di titik yang kompresi. Dalam mengatasinya kita mengganti dari jenis D-nya. Kemudian bagian tengah D yang lebih lebar daripada ujungnya. Itu kalau kalian mengetahui seperti tablet-tablet yang di bagian tengahnya agak cembung gitu ya. Jadi tabletnya nggak bentuk datar sampingnya, tapi dia agak melengkung gitu ya. Nah, itu juga bisa menyebabkan proses chipping terjadi ya. Untuk cara mengatasinya seperti itu, kita bisa melakukan polishing hingga dia menjadi silindris ya. Terus kemudian, tapi permukaan punch masuk terlalu dalam, kita melakukan poles pada bagian punch-nya. Polishing ini juga bisa, selain menggunakan biasanya kertas gosok seperti itu juga bisa, atau dengan menaruh lubrikan pada bagian dari punch atau D-nya. Kemudian bentuk punch terlalu konkav, itu gunakan punch-nya datar atau kurangi kekonkavan. Kekonkavan itu kayak terlalu tajam, joroknya terlalu jorok seperti itu ya. Itu bisa lebih diperhalus lagi. Itu maksudnya untuk pengurangan kekonkavannya. Itu masalah berikutnya, cracking. Kalau tadi chipping itu ada di bagian tepi-tepi dari tabletnya yang retak, kalau cracking ini dia pecahnya atau letaknya itu di bagian tengah atau bisa di bagian sekitar tabletnya sendiri. Kalau chipping tadi di bagian tepinya, kalau cracking ini di bagian tengah dari tabletnya, retakannya. Penyebabnya ukuran granul yang terlalu besar. Untuk cara mengatasinya kita bisa mengurangi ukuran granul atau tambahkan fines. Fines ini itu serbuk yang kalian kemarin waktu uji distribusi ukuran partikel itu serbuk-serbuk atau granul-granul yang jatuh ke bagian paling bawah dari alat pengayak ya. Jadi yang tertampung di kertas atau di aluminium foil yang kalian gunakan yang paling bawah. Nah itu fines, itu serbuknya. Jadi kalau granul terlalu besar juga nggak baik, itu juga nggak baik. Jadi ukuran granulnya yang bagus itu ya ada di tengah-tengah dari alat pengayaknya itu, distribusi ukuran partikel pada si pengayak kemarin
sekitar 16 sampai 20 kayakan mesnya gitu ya. Kemudian ada juga karena granul terlalu kering yang bersama tadi, permasalahan kalau seperti ini biasanya granul terlalu kering, kemudian bahan pengikatnya itu yang kurang, seperti itu biasa permasalahan yang mungkin muncul. Kemudian cara mengatasinya kalau granul kering, kita mengatur tingkat kekeringan granul. Makanya kita kemarin menjaga kalau setiap oven jangan terlalu kering ya. Kita cek secara berkala. Setelah di oven kita langsung uji moisture balance-nya. Kemudian untuk bisa juga menambahkan jumlah blender pada formulasinya. Kemudian penyebabnya capit mengembang, kita optimasi jumlah granul, kemudian tambahkan pengikat yang berbentuk kering. Ya, kan pengikat kemarin ada yang kalau intragranular biasanya kita menambahkan dalam bentuk basah, kan ada juga bisa ditambahkan dalam bentuk ekstragranular atau dalam bentuk keringnya seperti itu. Yang terlalu dingin, ini keempat pada suhu ruangan. Jadi ruang operasi pun kalau kalian nanti misalnya di industri farmasi itu akan ada setting untuk kelembaban dan juga tekanan dari masing-masing ruangan. Ya, jadi kalau ruangan ketika misalnya kalian penimbangan itu juga tekanannya seperti apa, terus kedinginan suhunya juga seperti apa, itu juga dicek secara berkala setiap proses line produksi mau dijalankan itu harus dicek dulu terkait kelembaban, kemudian suhu, kemudian sama tekanan dari ruangan tersebut. Ya, jadi ada settingnya, ada sistemnya juga. Sistemnya kalau kalian nanti mau tahu ya ada sistem HVAC atau AHU alatnya. Itu digunakan untuk menyeting suhu, kelembaban, tekanan daripada ruangan untuk produksi. Gitu ya. Kemudian ada tablet pengembang pada saat ejection karena udah terjebak dalam tablet. Ini yang bersama tadi menggunakan temper day, kemudian pansnya tadi juga bersama, permasalahannya sama yang chipping tadi, pansnya terlalu konkav. Kemudian ada sticking atau filming. Kalau sticking ini melekatnya material yang dikempa pada dinding dainya. Sedangkan filming ini salah satu bentuk sticking, lekatan tipis yang apabila berlanjut akan menjadi lekatan yang lebih tebal atau sticking. Jadi kalau sticking itu lebih mendorong ke dalam ya kalau ini. Nah, seperti yang terlihat di sini, ini misalnya ada alat pansnya, ini tabletnya, ini dainya, kemudian ini pans bawah. Nah, kalau sticking itu dia nempel di pansnya ini. Kalau sticking yang terlalu dalam, eh, kalau sticking itu lebih dalam, kalau filming itu cuma di lapisan atasnya aja. Jadi cuma sedikit aja yang melepas. Nah, kalau ini kan terlalu dalam ya. Kalau seperti itu namanya sticking. Gitu ya. Ini biasanya terjadi ketika kalian menggunakan bentuk-bentuk pans yang ada gambar-gambarnya. Semakin rumit gambarnya akan semakin besar menyebabkan resiko terjadinya sticking atau filming ini. Jadi logo-logo yang kalian gambarkan di sini ini nanti bisa hilang atau bisa nyaru. Jadi nyaru nyampur gitu. Gitu ya. Jadi biasanya kita meminimalkan kayak misalnya 8 ini penyebabnya granul yang kurang kering ya. Kalau terlalu lembab kemarin, kemudian ada lubrikasi yang kurang tepat, jadi bisa meningkatkan atau mengganti tipe lubrikan yang akan digunakan, kemudian terlalu banyak pengikatnya. Ini tentu saja kita harus mengurangi atau mengoptimasi lagi jumlah blendernya. Kemudian ada material organik yang bersifat higroskopis, jadi ada bahan-bahan yang dia suka menyerap kelembaban. Jadi kita bisa modifikasi granulasi dan kempa dengan pengontrolan dari pH-nya. Kemudian ada material yang berminyak, itu kita menggunakan adsorben. Kemudian granul terlalu lunak atau lembut, kita mengoptimasi jumlah pengikat serta teknik granulasi yang digunakan. Kemudian ada tekanan pengempaan rendah, ini terkait pengaturan dari pans atasnya ya. Kita bisa cara mengatasinya meningkatkan dari tekanan pengempaannya, terus kompresi yang terlalu cepat. Jadi kalau terlalu cepat pun juga akan mengakibatkan nempel seperti ini ya. Ini terkait dengan rotary tablet press seperti itu. Kan terlalu konkav, kurang kekonkavan. Nah, kalau ini peaking, itu permukaan tablet hilang karena jumlah kecil materi yang dikembang melekat pada permukaan pansnya. Ini dapat bertambah parah apabila pans atas mempunyai logo atau berukir yang tadi. Kalau ini lebih dalam lagi daripada sticking body ya. Penyebabnya hampir sama seperti yang sticking atau filming tadi.
Jadi perlu ditekankan aja untuk lebih memahami terkait permasalahannya ya. Tadi tipenya seperti apa, ketika filming itu seperti apa, kemudian chipping itu seperti apa, itu yang harus kalian ketahui untuk setting atau penyebab cara mengatasinya. Kalau formulasi apa sih yang menyebabkan eh, permasalahan ini timbul, itu pasti akan bisa nanti menyelesaikannya, dan juga kalian tahu tentang pengaturan dari punch atas punch bawah itu sendiri gitu ya. Kalau kalian paham di situ, pasti nanti bisa menyelesaikan permasalahan yang mungkin timbul ketika pencetakan tablet itu dilakukan. Terus ada bending ya, jadi ini terjadi pelekatan antara tablet dengan dinding ruang cetak pada saat pengeluaran tablet. Ini nempel di dinding ruang dindingnya. Penyebabnya hampir sama, granul yang terlalu basah, kemudian ada lubrikan yang kurang atau tidak tepat jumlahnya. Jadi kalau kurang, nanti pelumasan di dalam ruang cetakannya juga semakin banyak, akhirnya nanti tabletnya eh, jadi nempel seperti itu. Kemudian granul terlalu kasar, itu juga nggak boleh. Jadi harus ukuran partikelnya harus memang granul ya. Kalau terlalu besar, ukuran semakin eh, melekatnya juga semakin kuat, ikat kohesinya juga semakin besar. Makanya kita mengurangi ukuran granulnya atau menambahkan partikel-partikel fines atau serbuk yang tadi. Kemudian granul terlalu keras sehingga lubrikan kurang efektif. Kemudian material granul sangat abrasif, sehingga kita harus mengurangi ukuran granulnya. Ini kita ukuran terlalu kecil, kebersihan dan juga punch-nya juga kurang, terlalu banyak tekanan pada saat pengempaan tablet. Malah, permasalahan berikutnya, modeling-modeling ini terjadi ketika kalian memberikan warna pada sediaan yang akan kalian produksi, atau bahan aktif kalian itu bahan aktif yang memiliki warna. Misalnya kalau kalian buat, contohnya kalau kalian buat tablet dari ekstrak, nah itu nanti akan memunculkan, memungkinkan atau menyebabkan sebagian besar terjadinya mottling. Kalau biasanya kami melakukan produksi itu, selain bahan aktif kami letakkan di fase internal, juga di eksternalnya. Jadi bisa dicampur, mungkin warnanya nggak blondeng-blondeng antara coklat kehitamannya biasanya ekstrak seperti itu dengan bahan yang ada di fase eksternal yang warnanya putih biasanya. Kalau kita nggak bagi dua bahan aktifnya, itu biasanya malah blondeng-blondeng karena fase eksternalnya berwarna putih, lah fase internalnya atau intragranularnya berwarna coklat. Jadinya kan kalau kami sampaikan bisa seperti ini, blondeng-blondeng antara putih, kemudian ada yang coklat muda, ada coklat tua seperti ini. Kan kalau ekstrak agak lebih susah ya. Atau juga bisa juga ekstraknya kita buat ke bentuk keringnya dengan penambahan aerosol atau bahan absorben tadi ya. Nah, kalau modeling ini seperti itu ya, distribusi warna tidak merata pada permukaan tidak terang atau gelapnya. Penyebabnya zat aktif berwarna seperti tadi, sedangkan warna eksipien berwarna putih. Maka kita bisa menggunakan pewarna yang cocok, atau kita bisa menambahkan bahan pewarna juga ya, seragamkan warnanya. Itu pun juga harus bisa menentukan warna ekstrak. Biasanya ekstrak kental kan juga mesti pekat seperti itu ya, coklat atau kehitaman pekat, coklat kehitaman seperti itu. Kemudian zat warna bermigrasi pada permukaan dan pada saat pengeringannya. Jadi ada yang berpindah, kemudian ganti sistem pelarutnya, bahan pengikatnya, atau kurangi suhu pengeringan, atau gunakan partikel yang lebih halus. Kemudian pencampuran warna tidak mungkin, terutama pada tempat langsung. Ini campur dengan baik, kecilkan ukuran partikel agar tidak terjadi segregasi atau penggembalan ya. Jadi seperti itu. Kalau tempat langsung itu malah kita lebih susah lagi untuk bisa menjaga agar distribusi warnanya itu bisa rata. Kalau kita biasanya pakai granulasinya granulasi basah. Kalau kita pakai dari ekstrak seperti itu. Pencampuran ini kalau misalnya bahan aktifnya warnanya putih sama putih, terus kalian menghendaki warna, kan kalau biasanya kalau di industri farmasi kan kita harus menimbangkan juga terhadap konsumen ya. Kalau konsumen lebih mudah mengenali kan biasanya, oh ya tabletnya warna ungu misalnya seperti itu. Ya itu kan ciri khas dari masing-masing pabriknya. Nah itu kan tim formulator harus lebih berpikir keras untuk memberikan warna agar bisa tercampur secara homogen. Gitu ya. Harus benar-benar memastikan campuran itu terjadi secara merata. Terus ada permasalahan berikutnya, double impression. Nah, kalau ini
ini ada permasalahan terkait peletakan dari pansnya. Pans atasnya itu harus benar-benar rusuh atau benar-benar bisa mengurangi goyangan tabletasi. Kalau kemarin kan seperti proses tabletasi yang berlangsung itu kadang-kadang kan pans atas itu bisa naik secara sendirinya atau turun secara sendirinya yang mengakibatkan biasanya di keseragaman bobot atau keseragaman ukuran itu kan ada variasi di situ. Nah, itu karena pans kalian tidak ajeb atau tidak berhenti di situ, tapi masih goyang. Nah, kalau misalnya ini ada logo seperti ini, kalau sekali goyang itu menyebabkan double impression, jadi agak agak berbayang-bayang dari logo kalian itu. Ya, jadi masih goyang pans kalian. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum masuk ke permasalahan terkait tablet salut. Ada yang mau ditanyakan atau belum? Terlalu cepat enggak? Dan jelas apa enggak tadi suara saya? Jelas, Bapak. Oke, jelas ya, enggak terlalu cepat. Tidak. Ada yang mau ditanyakan? Kalau belum ada, mungkin bisa lanjutkan lagi ya ke masalah terkait tablet salut. Kalau tablet salut itu ada alatnya namanya film coated ya. Dari tablet yang kalian buat kemarin itu ada tablet namanya alat namanya film coated. Itu ada di lab juga, itu ada di sebelah timur ya. Ada di sampingnya dari meja tim lab, asisten lab. Ya, itu kalau kalian bisa masuk ke lab itu ada alat coating tablet. Ya, coating tablet itu jadi tabletnya yang kalian mau di coating tinggal masukkan ke kubahnya, jadi dimasukkan ke situ aja, nanti terus plasticizer atau bahan penyalutnya ditempatkan di satu wadah, nanti akan nyemprot, jadi nyemprot seperti kalau kalian mompa gitu loh, jadi ada penyemprotnya, ada vakumnya, jadi ada penyemprotnya, jadi kayak kalian sistem apa ya, mungkin kalau kalian tahu atau ada orang punya sebagai petani, nah itu kan kalau misalnya nyemprot pestisida itu kan harus dipompa terus disemprot seperti itu. Lah itu hampir sama seperti itu penyemprotannya. Jadi pasti saya ditempatkan di satu wadah sendiri, nanti secara otomatis dia akan nyemprot untuk penyalutannya mau dijalankan berapa lama. Itu ya gambarnya kalau kalian mau menyalut. Tapi kalau di lab itu masalahnya kompresor dari alatnya itu nggak bisa jalan. Jadi akhirnya kita nggak bisa membuat tablet salut. Karena kompresornya nggak bisa jalan, akhirnya nggak bisa nyemprot. Menyemprotkan plasticizer atau penyalutnya itu ke tabletnya. Nah, itu permasalahan apa saja sih yang mungkin muncul pada tablet salut? Yang pertama ada blistering. Jadi blistering seperti ini ya. Tabletnya ada bergelombang gelembung-gelembungnya di sini. Atau kalau kalian bisa nemukan biasanya apa ya? Kalau laminating ya, laminating mungkin KTP atau apa itu kan biasanya muncul seperti ini. Ada atau kalian buat itu nempelkan tempered glass ke HP kalian. Nah, itu kan gambarnya ada gelembung-gelembung seperti itu yang tercepat di dalam uh, lapisan penyalutnya atau tempered glass yang kalian pasang tadi. Gitu ya. Penyebabnya ini efek suhu dan juga kekuatan. Jadi suhu ruangannya itu di sini harus diatur banget karena semakin suhunya semakin rendah atau semakin lembab, itu semakin memungkinkan atau semakin besar kemungkinan terjadi blistering ini. Ya, selain itu ada elastisitas, kemudian adhesi pada lapisan film, jadi tidak terbentuk kohesi daya ikatnya, tapi adhesi, jadi daya ikatnya nggak terbentuk ya. Daya ikat antar partikelnya yang berlawanan atau berbeda itu nggak terbentuk. Jadi antara lapisan film sama tablet kalian itu daya ikatnya nggak terbentuk, akhirnya jadi seperti ini. Cara mengatasinya kita gunakan kondisi suhu sedang selama paling ringan. Jadi nggak boleh terlalu dingin, tapi suhunya itu suhu yang agak lebih hangat, jadi biar bisa menempel. Kemudian ada chipping, sama seperti yang tadi ya. Pengelepasan, kalau tadi kan di chipping, kalau tablet tidak bersalut itu pengelepasan pada tabletnya sendiri. Kalau ini terkait lapisan filmnya juga melepas pada bagian tepi-tepi dari tablet salut kalian. Cara mengatasinya, kita bisa meningkatkan kekerasan lapisan film dengan menggunakan polimer dengan pH yang tinggi. Jadi kalau pH-nya tinggi, itu dia semakin nempel ke tablet kalian.
Terus kemudian ada cluttering. Cluttering ini kecacatan yang terjadi pada permukaan tablet salut akibat terkelupasnya lapisan sehingga membentuk lubang-lubang atau kawah pada tabletnya. Ini penyebabnya pengeringan yang kurang efisien. Ada juga kecepatan aplikasi atau pengarutan pengangkat yang sangat tinggi, jadi nggak rata, gitu ya. Terus ada picking, ini hampir sama tadi yang kayak di tablet konvensional tetapi tidak bersalut yang tadi. Terus ada pitting, ini ada kerusakan lapisan penyalut yang berupa lubang kecil di permukaan tablet. Salut ini permukaannya kecil-kecil. Penyebabnya pengeringan yang kurang cepat. Cara mengatasinya perbaikan sistem pengeringan, lakukan prosedur preheating. Jadi ada pemanasan sebelumnya yang dilakukan. Kemudian ada blaming, yaitu cacat pada tablet salut di mana lapisan penyalut tidak mengkilap bila disimpan pada suhu tinggi. Jadi agak lebih dop kayak gitu ya, nggak mengkilap seperti yang tablet atau kayak misalnya Neurobion dan tablet-tablet salut lainnya kan, salut film seperti itu tapi mengkilap. Kalau ini mungkin lebih dop ya, jadi kalau cahayanya nggak bisa mengkilap. Ini penyebabnya konsentrasi plasticizer terlalu banyak dan mempunyai PM yang rendah. Jadi dalam mengatasinya ya mengurangi jumlah plasticizer-nya dan tingkat PM plasticizer tersebut. Ya, pemilihan terkait pemilihan dari bahan penyalutnya sendiri. Kemudian ada blasting, ini kerusakan berupa bintik putih pada tablet atau kabel pada lapisan film tablet. Di tabletnya ada bintik-bintik putih. Ini temperatur penyalutan, kalau ini semakin banyak diakibatkan karena mungkin jenis dari plasticizer dan juga tingkat suhu dari ruangannya. Terus bisa juga ditambahkan penggunaan sorbitol dalam formula menyebabkan penanganan suhu thermal lesion turunan dari selulosa. Menjadi penggunaan bersama atau sorbitol dan juga turunan selulosa. Jadi terkait kalau misalnya kalian proses laminasi kayak misalnya KTP atau surat-surat kalian, misalnya kartu identitas seperti itu kan juga butuh pemanasan. Nah, pemanasan di sini kan pengaruh penting ya. Jadi kan penggunaan bahan, kalau dua bahan ini digunakan terus kemudian dipanaskan, dia bisa menemukan titik pemanasan itu sendiri dari bahan yang dicampurkan dari sorbitol. Sorbitol sama selulosa. Sorbitol akan menurunkan mungkin titik atau titik panas daripada turunan selulosa jika digunakan sebagai plasticizer seperti itu. Nah, ini ada color variation, tidak ratanya warna pada lapisan penyalut ya. Ini bisa penyebabnya pengadukan tidak rata, kemudian penyemprotan tidak baik, larutan penyalutnya kurang, migrasi zat warna pada saat pengeringan. Dalam mengatasinya itu saja perbaiki gerakan tablet atau ketika pengadukan tabletnya di alatnya, kemudian sistem penyemprotannya juga disettingnya juga harus optimal, kemudian menggunakan suhu pengeringan yang sedang. Kemudian data infilling untuk bentuknya gelembung pada saat penyemprotan sehingga inti tablet yang disalut tidak merata dan membentuk alur-alur pecahan gelembung. Ini penyebabnya yaitu penyemprotan larutan polimernya. Dalam mengatasinya bisa dengan menambahkan alkohol atau nozzle yang dapat melakukan atomisasi secara halus. Kalau orange peel atau roughness ini seperti kulit jeruk ya. Kemudian penyebabnya ini pengeringan yang terlalu cepat. Ya tadi ya, akhirnya pengeringan terlalu cepat, akhirnya dia nggak bisa melapisi dengan sempurna. Terus viskositas larutan yang sangat tinggi, ini larutan dari plasticizer-nya. Plasticizer-nya kalau terlalu kental juga nggak boleh, kalau terlalu hancur juga nggak boleh. Kita harus melakukan optimasi dulu sebelumnya untuk mengetahui jenis atau spesifikasi dari penyalut atau bahan plasticizer untuk penyalut tersebut. Cracking ini hampir sama. Kalau cracking yang tadi kan ke tabletnya, kalau ini ke lapisan penyalutnya. Terkait pemilihan, penyebabnya terkait pemilihan dari jenis plasticizer-nya. Oke. Itu tadi beberapa permasalahan terkait pembuatan tablet ya, baik itu tablet yang tidak bersalut maupun tablet yang bersalut. Mungkin dari sini dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Bapak. Oke, kalau belum ada nanti mungkin pertemuan hari ini saya cukupkan sampai di sini. Kita ketemu lagi di hari Senin ya. Di hari Senin nanti kita luring. Kita usahakan untuk luring, kita bahas terkait evaluasi tablet.
Gitu Mohon ya. maaf, Bapak. Hmm. Hari Gimana, Dit? Senin itu tanggal merah. Oh iya, Dit, tanggal merah ya. Pas, ngapain tanggal merah? Kalau merah itu masih gantinya, kalau nggak, kalau luring agak lebih susah kayak cari gantinya ya. Harusnya saya selesai ngomong. Masa daringnya itu malah daringnya 3 kali nih ya. Daring 3 kali, kemudian luring 1 kali. Coba deh nanti di belakang. Kalau misalnya ganti dari lain bisa ya. Kalau ruangan, kalau mungkin minggu depan tanggal merah kita ganti lagi tetap daring. Kalau daring berarti kan minggu depan Sabtu itu kan bisa ya. Sabtu kan hari ini yang Sabtu ini diisi Bu Ida, Sabtu depannya lagi aja. Sabtu depannya untuk ganti. Benar, Bapak. Oke. Mungkin ada yang mau tanyakan teman-teman? Yang tahu Dinda atau Dimas bisa di screenshot terkait absensi dari teman-temannya mungkin. Oke, Sudah, Bapak. saya akhiri pertemuan hari ini terlebih dahulu. Kalau nggak ada ditanyakan atau misalnya ada yang ditanyakan menyusul, silakan bisa ke Telegram atau bisa tanya lewat Dinda atau ke langsung langsung ke saya nggak apa-apa. Saya akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.